Perencanaan anggaran calon pengantin di Extraordinary Wedding Organizer di Kota Malang. Hari ini TA dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah penjabaran dari hari ini, yang kedua adalah tahap diskusi, yang ketiga adalah penyampaian hasil. Untuk penjabaran kurang lebih 15 menit. Kemudian kembalikan lagi kepada saya selaku penguji utama. Sebelumnya saya mau menanyakan dulu kepada Arini, apakah terdapat revisi secara tertulis yang ingin disampaikan? Ada Bu, untuk draftnya itu di halaman 5 itu ada penambahan persetujuan. Sumber persetujuan Ya, di lampiran. bukan di Romawi 5. Oh, Romawi 5. Ya, setelahnya pernyataan. Itu belum saya tarik draft. Resepnya Lembar apa? persetujuan. Persetujuan. Ya. Ada lembar yang sudah dikirim tidak? Boleh diberikan. Ini saja? Ya. Ya, Oke, selanjutnya sebelum kita mulai presentasinya, saya beri kesempatan kepada Arini untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah? Dipersilakan untuk dimulai. Hari ini kurang lebih 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Beta selaku penguji utama, Pak Catur selaku dosen penguji anggota, dan Pak Pandu selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk melaksanakan sidang tugas akhir. Saya Arini Wardasoliha. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan Anggaran Calon Pengantin di Extraordinary Wedding Organizer Kota Malang. Yang akan saya bahas hari ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 teknik penyelesaian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Untuk di bab 1 ada latar belakang. Di sini ada 2 rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama yaitu rumusan masalah pertama yaitu bagaimana sistem harga paket pernikahan pada Extraordinary Wedding Organizer Kota Malang selama ini, dan rumusan masalah 2 yaitu bagaimana perencanaan anggaran sesuai kebutuhan calon pengantin pada Extraordinary Wedding Organizer Kota Malang. Untuk rumusan masalah yang pertama itu memiliki tujuan untuk mengetahui sistem harga paket pernikahan pada Extraordinary Wedding Organizer Kota Malang selama ini, dan untuk rumusan masalah yang kedua memiliki tujuan mengetahui perencanaan anggaran sesuai kebutuhan calon pengantin pada Extraordinary Wedding Organizer Kota Malang. Kedua, tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian perencanaan menurut Cokro Amijojo dalam Syafalevi 2011 halaman 28. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk pengertian anggaran menurut Suhasini 2010 halaman 1, anggaran adalah suatu rencana yang disusun sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Untuk pengertian wedding organizer sendiri menurut Rahmat Hidayat 2016 halaman 5, wedding organizer adalah suatu jasa khusus yang secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervise pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan
Kota Malang, Jawa Timur. Untuk waktu pelaksanaan praktek kerja nyata dilaksanakan oleh penulis selama 5 bulan, dimulai pada tanggal 26 Desember 2022 hingga 26 Mei 2023 dengan jam operasional dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 hingga 15. Untuk ruang lingkup, penulis ditempatkan sebagai staf office yang bertugas untuk pencatatan data klien, pembuatan naskah acara, meeting klien, dan sebagai event staff saat event wedding berlangsung. Di bab 3 ini ada teknik penyelesaian. Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu data kualitatif. Menurut Sugiono 2019-89, data kualitatif adalah data berupa kalimat, kata, atau gambar. Pada sumber data, penulis di sini ada 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, penulis memperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara langsung dengan owner. Untuk data sekunder, penulis memperoleh sumber dari buku, jurnal, serta internet. Untuk metode pengumpulan data, di sini ada 2 metode, yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Untuk metode wawancara, data yang diperoleh penulis dengan cara tanya jawab dan diskusi dengan owner dan staf terkait perencanaan anggaran yang ada di Extraordinary Wedding Organizer. Untuk metode dokumentasi, data yang diperoleh oleh penulis dari hasil membaca sumber informasi yang berhubungan dengan perencanaan anggaran pernikahan, kemudian mengolah data yang dikumpulkan sesuai dengan masalah yang dibahas. Bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini ada sistem paket pernikahan pada Extraordinary Wedding Organizer. Paket yang pertama yaitu ada paket engagement dengan budget 4 juta. Di situ include untuk acara engagement atau tunangan atau lamaran, in charge maksimal 6 kru, durasi maksimal acara 3 jam dengan pemakaian 1 pasang busana calon pengantin, durasi maksimal preparation sebelum acara 3 jam, untuk kapasitas tamu maksimal 50 undangan atau 100 tamu, include budgeting di vendor dan konsep acara, dampingan layout dan final fitting busana mempelai untuk area malam kota, free rundown dan catch all moment, free surprise konser dan game, meet up, meeting keluarga, meeting vendor, lodging, preparation day 1, free rent venue box atau kotak cincin, free rent party mannequin, free gift 3, free video highlight acara maksimal 1 menit. Untuk paket kedua ini ada paket minimalis dengan harga 5 juta. Untuk acara akad atau pemberkatan, di sini incat maksimal 6 kru, durasi maksimal acara 3 jam dengan pemakaian. Kita bisa baca di sini kayak langsung minimal 5 juta, kemudian next paket apa gitu, nggak perlu disebutin. Yang ketiga ada paket intimate dengan harga 6 juta, paket one day service A harga 7 juta, one day service B dengan budget 8 juta, paket royal 10 juta, dan belanja 15 juta. Yang kemudian rumusan masalah yang kedua adalah perencanaan anggaran calon pengantin. Di sini merupakan perencanaan anggaran calon pengantin yang ada di Extraordinary Wedding Organizer dengan estimasi budget 150 juta. Untuk persentasenya sendiri itu merupakan ketetapan dari Extraordinary Wedding Organizer, dan jenis vendor tersebut juga merupakan ketetapan dari Extraordinary Wedding Organizer. Untuk budget 150 juta, 5% dari 150 juta akan dialokasikan pada wedding organizer, dan jika dirupiahkan menjadi 7.500.000. Untuk venue 16% itu total 24 juta, catering 31% 46.500.000, sound system 2% 3 juta, make up bride orang tua atau family itu 5% sejumlah 7.500.000, busana bride atau orang tua atau family itu 4% sejumlah 6 juta, foto dan video 4% itu juga 6 juta, dekorasi 12% sekitar 18 juta, MC 2% itu 3 juta, entertain 4% 6 juta, foto booth 2% 3 juta, dan souvenir 3% 4.500.000, dan terakhir ada
Bab 5 penutup. Kesimpulan dari hasil laporan presentasi ini yaitu yang pertama, sistem harga paket pernikahan yang diterapkan oleh Extraordinary Wedding Organizer terdiri dari berbagai paket, mulai dari engagement, minimalis, intimate, one service, royal, dan grande. Untuk yang kedua yaitu perencanaan anggaran calon pengantin di Extraordinary Wedding Organizer dibuat dalam bentuk persentase meliputi beberapa vendor diantaranya wedding organizer 5%, venue 16%, catering 31%, sound system 2%, make up bride atau orang tua atau family 5%, busana bride atau orang tua atau family 4%, foto dan video 4%, dekorasi 12%, MC 4%, entertain 4%, foto 2%, souvenir 3%, dan biaya lain-lain 100%. Berikut saran dari praktek kerja nyata yang telah saya lakukan untuk Extraordinary Wedding Organizer. Yang pertama yaitu perlu penambahan teknologi atau sistem untuk membantu dalam mengelola anggaran pernikahan. Yang kedua, perlu dibuatkan paket untuk wedding rumahan sehingga acara tidak terbatas pada gedung dan hotel. Sekian presentasi laporan tugas akhir saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Arini. Selanjutnya adalah tahapan diskusi dan tanya jawab. Mohon izin kepada Bapak Catur, saya terlebih dahulu. Baik. Oke, Arini. Jadi pertama kali itu saya membaca judul kamu adalah perencanaan anggaran. Itu saya langsung wah, jarang-jarang nih, karena anggaran itu terutama entah itu ketika saya magang di perusahaan, entah itu hotel, entah itu travel, kemudian juga beberapa mahasiswa bimbingan saya juga dari beberapa tahun yang lalu juga ada di IO ini gitu ya. Banyak sekali yang bilang sama saya ada beberapa hal terutama untuk anggaran itu mereka agak tertutup gitu. Jadi ketika saya melihat judul ini, wah keren ini, maksudnya ada informasi yang dari dulu saya ingin tahu gitu bisa saya dapatkan di TA hari ini. Namun harapan saya itu ternyata, mohon maaf sebelumnya bahwa tidak terbaca di TA hari ini. Kenapa? Karena kalau saya baca perencanaan, kalau menurut Anin ya, perencanaan itu apa sih? Perencanaan itu proses merencanakan gitu. Oke, proses ya. Proses. Nah, sekarang kalau saya baca punya Arini, apakah terbaca ya proses dari bagaimana kita membuat perencanaan anggaran dari calon pengantin di Extraordinary itu? Prosesnya terbaca nggak? Menurut Arini kalau memang itu terbaca dalam TA Arini itu di bagian mana? Kalau kita berbicara proses berarti kan ada step by step. Nah, mungkin Arini bisa menunjukkan gitu ya, karena kalau tadi dari presentasi Arini itu tiba-tiba adalah tabel persentase yang 150 juta. Apakah memang Arini memancing supaya ada pertanyaan itu atau bagaimana gitu ya? Akhirnya saya terpancing juga gitu. Karena dari entah itu dari tulisan Arini maupun dari slide yang dijelaskan sama Arini, proses itu belum diceritakan sama Arini gitu. Boleh disampaikan terlebih dahulu proses perencanaan anggaran itu gimana sih gitu? Baik, untuk proses perencanaan anggarannya itu tahapannya pertama Bisa mungkin kalau perlu pakai spidol nggak apa-apa. Nggak ada ya? Jadi untuk proses perencanaannya itu klien awalnya itu datang pada orang, terus dia konsultasi dulu terkait budget pernikahannya. Misal saya punya budget 150 juta, saya ingin melaksanakan pernikahan seperti ini. Silakan untuk dibuatkan diberi gambaran seperti apa seperti itu Bu. Kemudian nanti owner itu menanggapi kalau budget 150 juta itu nanti klien ditanya, kamu mau nikah di mana dengan jumlah tamu undangan itu berapa? Yang berarti pertama kali yang ditanya adalah kamu nikah di mana dan undangannya berapa banyak?
pasti itu. Oke. Oke. Karena yang sangat mempengaruhi jumlah budget itu adalah di tempatnya dan jumlah undangannya, karena merupakan anggaran terbesar. Setelah itu baru nanti menentukan konsepnya, kayak minta acaranya seperti apa. Nanti sama dari ownernya itu akan Berarti konsultannya dari langsung pakai dengan kamar ya? ya. Oke, baik. Jadi nanti owner itu memberi rekomendasi vendor sesuai budget yang sudah distandarkan itu tadi Bu, pakai presentasi itu. Jadi misal venue-nya 24 juta itu venue-nya 24 juta itu kita bisa nikah di mana? Coba itu slide-nya yang presentase tadi, coba. Berarti kita ambil contohnya 150 juta. Itu dibesarin slide-nya. Oke. Seperti ini. Untuk venue kan 24 juta. Itu misal mereka ingin nikah di gedung, nanti ownernya itu akan merekomendasikan venue-venue yang harganya itu sejumlah 24 juta itu, misal di gedung kayak universitas apa gitu. Oke, sebentar. Baik, itu proses sudah konsultasi. Iya, Mohon maaf saya potong gitu ya, supaya saya di pikiran saya itu sudah sama, persepsi kita sama. Berarti yang pertama konsultasi, kemudian yang kedua adalah dibuatkan dulu persentingnya, konsep biayanya. Iya. Oke, berarti ketika konsultasi kembali ini sudah ada. Iya. Berarti ini dibuatkan terlebih dahulu setelah konsultasi yang pertama. Dibuatkan ini setelah proses dealing. Ya Bu. Jadi kan sudah deal dengan WO, nanti WO akan memfasilitasi ini. Kan ini termasuk input paket tadi. Oke, baik. Tadi yang pertama adalah konsultasi. Iya. Benar? Ya Bu. Kemudian yang kedua tadi adalah budget ya, kalau nggak salah ya, budget. Terus kita pakai contoh budget 150 juta gitu ya begini. Iya. Oke. Bisa berarti yang ini setelah dealing intinya ya. Yang ini setelah dealing ya. Ini setelah dealing. Untuk budgetnya itu setelah dealing. Baik, coba dilanjutkan lagi dulu yang tadi prosesnya. Itu setelah dealing nanti kan Bukan, prosesnya tapi sambil selesai dulu. Kalau Pak lanjutin yang tadi, mohon maaf. untuk yang misal catering ini Bu ya. Ini catering kan 31% itu 46 juta 500 itu untuk kapasitas tamu 600 orang. Kenapa kamu pakai acuan ini, kan ini belum dealing? Karena yang acuannya itu kan standar presentasinya itu Bu. Jadi Standar persentase ini. iya, Oh, standarnya aja yang kamu gunakan. iya. Itu kan ketetapannya dari Excel sendiri. Jadi misal budget Oh, berapa aja oke. itu tetap segitu presentasinya. Misal baik. budget 80 juta, tetap BO-nya itu 5%. Baik, oke. Iya. Paham. Baik, lanjutkan. Nah, untuk catering tadi itu kenapa kok 31% itu kan menyesuaikan dengan jumlah tamu undangan. Itu sound sistemnya itu 2%. Itu 3 juta itu sudah include standar sound system. Untuk make up itu make upnya ini 5% itu 5% itu sudah include make up pengantinnya atau orang tua atau family. Untuk busananya juga itu 4% itu 6 juta itu sudah bisa itu sudah mendapatkan busana berupa gaun, jas, kebaya, dan soki untuk pengantin dan Sampai kepada souvenir 3% itu. iya. Nah, udah, gitu aja. Iya. Kemudian kita kembalikan dulu kepada judulnya Arenia. Iya. Perencanaan anggaran calon pengantin. Berarti prosesnya itu ada di mana? Proses perencanaannya itu di tulisannya Arini. Ini Bu.
Dan kenapa yang hal-hal yang seperti penting yang tadi seperti konsultasi itu kemudian budget itu kenapa nggak dijelaskan ya? Kemudian bagaimana berarti ternyata hitung-hitungan persentase dari budget yang dimiliki klien itu memang sudah ditetapkan. Nah itu kenapa nggak dijelaskan ya? Jadi saya tuh agak bingung ini sebenarnya step by stepnya gimana ya gitu. Untuk itu sudah dijelaskan Bu di halaman gimana? seperti misal di klien halaman 1 di pendahuluan. berapa? Di halaman 1. Halaman 1 Ya, benar. di pendahuluan. Bentar. Bukannya jawaban permasalahan itu ada di bab 4 ya? Iya, sebenarnya ya Bu. Heeh. Di bab 1 di pendahuluan gimana? Di paragraf 3. pernikahan seorang sibuk. Di paragraf 4. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Sebelum menjalankan pernikahan, sebaiknya melakukan konsultasi. Iya, Heeh. konsultasi. Kemudian itu kan sebaiknya melakukan konsultasi. Iya. Heeh. Berarti kan, yang kita memberikan jawaban itu bukan di pendahuluan ya ini ya, tapi di tempat dan di situ adalah sebaiknya. Berarti kamu merekomendasikan bukan jawaban dari TA-mu. Iya. Oke, sekarang ya jujur aja saya masih bingung walaupun sudah kamu jelaskan. Oke, saya bedah ya, mohon maaf ya karena saya bingung gitu. Baik, yang pertama tadi adalah konsultasi. Ya, konsultasi. Berdasarkan pola yang disampaikan, nah konsultasi itu kira-kira ada di bagian mana kamu menuliskannya itu? Bahwa klien itu ketika mau menggunakan WO-nya ini harus melalui melalui proses konsultasi dulu. Karena kan nggak mungkin ujuk-ujuk dia datang saya sekian persentase gitu. Bagaimana Bu? Kan tadi Ari ini mengatakan harus ada konsultasi. Iya. Gitu kan, berarti ada klien yang datang kepada itu, Pak saya mau menikah, gitu ya, datang ke WO-nya. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah baik itu kan ya, kira-kira mau budget, tadi yang ditanyakan budget dulu kan? Ya, budget. Nah itu ada di mana ya proses itu? Proses itu ada di mana? Karena di sini setelah paket wisata itu, coba halaman 11, pernikahan semua tergantung. Setelah menentukan anggaran, pasangan calon penting dapat membicarakan wedding dream. Artinya kan di sini nih, sebelum perencanaan pernikahan sebaiknya menentukan anggaran yang akan dikeluarkan. Biasanya anggaran berasal dari calon pengantin, ya. Ya. Nah, kenapa akhirnya menjadi bingung? Karena kamu tidak membuat step by stepnya, langsung berbentuk kalimat banyak gitu. Ada baiknya gitu ya. Ini judulnya adalah sistem paket, gitu kan? Ya. Tapi di dalamnya ada salah satu prosesnya, gitu. Menentukan anggaran harusnya semua tergantung setelah menentukan anggaran. Ini langsung setelah menentukan anggaran pasangan dapat menjalankan wedding dream, belum ada konsultasinya. Ya. Karena kalau saya menikah gitu ya, bukan saya menikah, kemarin dari beberapa IO yang saya bimbing gitu, mereka pasti ada konsultasi antara klien dengan owner untuk menanyakan apa saja yang perlu ditanyakan gitu. Nah, karena ada mengambil ini, nggak apa-apa ya saya tanyakan gitu ya. Karena ini kan pasti tahu gitu. Tadi tanya adalah konsultasi. Biasanya dari konsultasi yang pertama itu yang ditanyakan, yang pertama adalah apa tadi? Budget ya, langsung budget, kemudian venue, Ya. dan jumlah tamu baik buat ini. Jadi saya tahu budget saya adalah 150 juta Pak, saya pengennya di hotel misal gitu dengan jumlah tamu undangan 100
dengan jumlah tamu undangan 1000 misal, seperti yang disampaikan hari ini tadi 1000, ada yang ada tulisan itu. Kemudian setelah itu yang kedua dilakukan setelah tahu budget, venue dan tamu kemana? Dealing, Bu. Dealing, berarti langsung dealing. Ya, kan itu nanti biasanya mereka itu kembali apa enggak gitu. Oke, berarti yang kedua masih ada konfirmasi ya. Masih. Berarti nggak langsung dealing ya. Ya. Nah, konsultasi satu itu hanya output dari konsultasi itu berarti hanya hanya klien dan owner membicarakan tentang budget. Iya. Itu tadi. Iya. Kemudian setelah itu yang dilakukan apa, menunggu konfirmasi atau gimana dari klien? Iya, Bu, menunggu. Jadi Menunggu konfirmasi. itu kan nanti prosesnya itu ada 3 kali. Nah, apa aja tuh prosesnya 3 kali itu? Jadi yang pertama kan konsultasi. Ah. Biasanya konsultasi lagi dan yang terakhir itu Konsultasi lagi. Iya. Apa? Membicarakan apa? Membicarakan misal tadi biasanya kan mereka itu membandingkan budget kan dari WO ini. Nah, itu nanti mereka membicarakan konsepnya. Konsep apa? Konsep acaranya. Konsep acaranya. Ya, misal dia kayak seperti ini. Kayak misal pinginnya venue di sini, kan di sini. Busananya gini, nanti pernikahannya pinginnya temanya gini. Itu kan konsultasi lagi, Bu. Itu pertemuan kedua atau masih di pertemuan satu? Pertemuan kedua. Pertemuan kedua. Ya, Yang setelah belum itu- dealing. Ya, setelah itu baru dealing, Bu. Itu kesempatan terakhir sudah. Dari WO untuk memberi konsultasi. Oke. Ya. Berarti standarnya 3 kali konsultasi ya. Itu sudah berarti di konsultasi ketiga harus ada kesepakatan antara dia mau pakai WO-nya atau enggak. Iya, benar. Nah, itu juga harus disampaikan tuh sama Neni di tulisan itu. Oke, berarti konsultasi itu ada 3 kali tahapan. Konsultasi yang pertama membicarakan ini, konsultasi kedua membicarakan ini, konsultasi ketiga membicarakan ini. Di mana dalam konsultasi ketiga itu harus ada dealing atau kesepakatan. Iya. Baik. Kemudian setelah dealing yang ketiga, dealing itu di pertemuan ketiga berarti kita membicarakan ini sudah. Nanti kan itu sudah dealing kan, Bu. Terus itu kan ada ketentuannya. Jadi dealing itu harus ada prosedurnya. Jadi dealing itu mereka harus minimal DP dulu 2 juta, baru nanti paketnya itu bisa dilaksanakan, digunakan. Berarti untuk dealing ini dengan pembayaran minimal 2 juta Ya. di depan. Itu Ya. di pertemuan ketiga. Ya. Ya. Pokoknya bukan dari persentase jumlah ini ya, bukan. Bukan. Biasanya Jadi misal presentasinya ini kan nanti kita dealing harga 7.500.000 itu harus DP dulu 2 juta kalau mau. pokoknya semua paket itu mau dia 150 juta, Ya. mau dia 100 juta, pokoknya DP-nya 2 juta. 2 juta. Ya, Bu. Benar. Berani ya, padahal 150 juta ya. Ya. Nah, gitu ya. Biasanya ada persentase, biasanya ya, misal kalau catering itu 3 juta, dia boleh saya mengedilkan catering, enggak ini misal catering nih ya, misal 2 juta nih cateringnya, pokoknya saya harus 25% dari 2.500.000 gitu. Biasanya Ya. dia baru berani. Nah, kalau ini berarti hebat ya WO ini ya. Dia Ya. kan budget 150 juta, dia mau bikin proses awal itu hanya dengan DP 2 juta. Ya, Bu. Untuk proses dealingnya baik. Karena di situ kan ada surat perjanjiannya, Bu. Baik. Ya. Oke, kemudian ada surat perjanjiannya. Ya. Nah, kenapa tidak disampaikan bahwa di situ harus ada surat perjanjian? Kenapa harus ada surat perjanjian? Supaya nanti kalau terjadi pembatalan itu. Pinter. Nah, sampaikan lagi ya, Bro, di sini. Baik. Kemudian dari konsultasi ketiga itu, kemudian apa lagi yang di ini? Di konsultasi keempat berarti membahas apa sudah? Sudah, Bu, itu nanti klien
biasanya di tempat itu kamu mendapatkan informasi kebutuhan apa saja sih? Itu nanti dari WO itu minta seperti data. Yang pertama itu data keluarga, Bu. Ya, data panitia keluarga untuk nanti diinput pada detail pada rundown. Oke. Ya. Apa namanya, jumlah keluarga itu berhubungan dengan biaya apa ini? Jumlah keluarga, Bu. Iya, tadi kan ada jumlah keluarga, karena ini jumlah anggota keluarga itu tadi, panitia keluarga itu tadi. Panitia keluarga itu nanti berhubungan dengan saat acara, Bu. Misal ada yang minta jadi penjaga buku tamu. Yang berhubungan dengan anggaran? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh, nanti konfirmasi ini, Bu, biasanya untuk gaunnya bridesmaid. Oh gitu, berarti nanti berhubungan sama busana ya berarti ya? Busana seperti itu. Berarti masih ada hubungannya dengan anggaran ya? Ya. Pintar. Terus selanjutnya, setelah konsultasi dengan pihak keluarga terlibat, apa lagi? Selanjutnya, di sini nggak ada itu soalnya. Ya. Masih belum ini ya, masih belum proses ini ya. Saya mau tanya sampai proses ini. Itu setelah meeting meminta data, itu nanti kita ada meeting vendor juga bersama vendor-vendor. Meeting vendor itu juga sama pengantin. Iya, Bu, Betul. sama pengantin dan seluruh vendor. Nah, kalau pengantin dan vendor itu apa saja anggaran yang dibahas? Anggaran apa saja maksudnya? Anggaran Ini baru vendor yang diajukan atau vendor yang sudah diajak kerjasama dalam pernikahannya dia? yang sudah diajak. Sudah diajak kerjasama. Ya. Nah, dalam penentuan vendor yang diajak kerjasama itu, Arini tahu nggak? Kenapa vendor ini yang diajak, kenapa bukan vendor ini gitu? Nggak tahu. Gini, Bu, nanti kan setelah budgeting ini kan biasanya tuh pengantin sudah punya log vendor sendiri. Begitu. Jadi terus misal ada vendor yang minta rekomendasi dari WO, itu juga nanti dengan ownernya diberitahu gitu, Bu. Terus nanti dari kliennya itu yang mengurus sendiri. Jadi WO itu hanya memberi informasinya saja seperti itu. Oke, lanjut sampai ke persentase ini. Nah, terus setelah meeting sama vendor, kemudian apa lagi? Belum dili persentase ini berarti ya? Belum ya? Sudah. Oh, berarti juga membicarakan tentang ini, gitu ya? Ya, sudah. Luar biasa. Berarti mengikuti ya proses perencanaan anggaran ini ya, Dini ya? Iya, Bu. Tapi sayangnya mungkin tidak terbaca karena step by step itu tidak dijelaskan. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perencanaan, berarti itu adalah proses bagaimana si WO itu tadi merencanakan sampai kepada tahap persentase ini. Berarti kan harus ada diskusi ABCDE dan segala macamnya. Begitu ya. Jadi ada gambaran sudah ya apa yang harus diperbaiki ya. Gitu ya. Karena sebenarnya mungkin sudah dijelaskan di sini, tapi karena tidak step by step itu agak bingung. Nanti supaya lebih jelas kepada pembacanya, mungkin bisa terlebih dahulu dikasih alur dari proses perencanaan itu, dikasih alur gitu ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, baru kemudian di situ dikasih subjudul. Misal dalam alur itu yang pertama ada konsultasi, jadi sebabnya adalah misal 4.1-nya adalah 4.3.1-nya adalah proses konsultasi IO dan klien, misal seperti itu gitu ya. Ini bagus loh ini TA ini bagus, saya senang gitu karena ini bisa menjawab TA yang sebelumnya berbicara tentang anggaran, tentang event wedding gitu kan. Ini keren gitu dan harus kalau bisa lebih diperjelas lagi step by stepnya. Nanti akan saya lanjutkan di proses revisian gitu ya. Artinya cuma ini sudah bagus banget, ini keren, cuma proses-proses itu harus diperjelas lagi supaya
gitu. Kenapa ya persentasenya harus sekian itu standarnya gitu. Nah itu kenapa harus standarnya angka sekian gitu. Mungkin nanti bisa tanya-tanya yang iseng gitu. Karena saya juga bilang kenapa ya harus persentasenya sekian. Apakah ada hitungan tertentu? Pasti ada hitungan tertentu gitu pasti. Oke, sementara itu dulu gitu ya. Terus kalau masih banyak pertanyaan akan saya bacakan nanti proses revisian gitu. Bagus hari ini tulisannya yang lain daripada yang lain dan jarang yang mengambil judul ini gitu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kepada Bapak Datuk. Terima kasih. Semangat dari menjadi wedding organizer itu tidak jauh beda dengan orang usaha jualan. Ya. Nah, kalau orang jualan apapun berarti seperti yang di sini itu betul. Jadi sifatnya saya hanya nambahi karena memang benar saya setuju tulisan ini bagus. Tapi step to be taken-nya kurang tertata. Ya, satu. Jadi sekarang yang harus direvisi step to be taken itu harus dijelaskan di awal. Bahkan kaitannya dengan data primer, data sekunder pun itu harus dijelaskan. Event organizer itu harus rinci. Seandainya catering itu harus ditulis, Mbak. Catering ini bahkan itu sudah lengkap dengan menunya. Oh iya. Ya, itu dimasukkan gitu ya. Nah, itu baru catering. Belum bunga, belum dekor khusus, belum dekor reguler, ya. Belum tempatnya. Hari ini nanti koordinasi lagi dengan pihak event organizer, ini minta datanya. Iya, Pak. Jadi memudahkan Mbak hari ini nanti menjelaskan secara runtut, gitu ya. Nah, saya tergelitik sebenarnya. Kenapa wedding organizer besar dia memasang angka 5%? Kalau saya jujur, this is not fair. This is not true. Ya, wedding organizer margin ya, itu minimal 20% dari semua nilai. Bahkan itu masih ditambahkan dari semua komponen yang ada itu dari nomor 2 sampai paling bawah. Itu mereka masih dapat 10% dari nilai ini. Ya. Nah, cuma kalau itu tidak perlu dituliskan secara rinci. Yang saya minta dituliskan secara rinci di buku yang sudah bagus ini. Jadi Mbak ini sudah menjelaskan secara detail. Nah, jadi data yang ada, pilihan hotel, pilihan tempat, pilihan catering dan lain-lain, baru masuk ke step kebijakan yang kedua. Konsultasi pertama ini apa saja, konsultasi kedua apa saja, konsultasi ketiga apa saja, konsultasi keempat apa saja, sampai deal final. Ya. Jadi nanti Mbak Arini sudah tidak perlu menjelaskan lagi, tapi saya salut Mbak Arini bisa menjawab secara ulang di buletin. Ini dahsyat ini. Betul. Anda paham banget, cuma belum bisa menulis menjelaskan di sini. Ya, betul. Ya, itu Mbak. Nah, mungkin dan Mbak Arini tidak perlu harus mencari data, Pak. Kok Pak Catur sampai tanya 5% kayaknya nggak mungkin ya Pak, jangan ya. Itu rahasia mereka. Terus DP Mbak, itu akan sangat beresiko di saat dari besaran nilai hanya minta 2 juta. Itu akan sangat beresiko kan? Karena kalau saya waktu jadi hotel manager ataupun pada sekarang sebagai direktur lembaga sertifikasi profesi, saya harus minta DP 30% minimal.
tidak perlu dengan klarifikasi. Iya, Pak. Ya kan? Ya, jadi saya hanya itu aja. Ya. Tapi Mbak Arini harus bisa menjelaskan step by stepnya secara rinci dan saya salut dengan foto-foto yang ada di sini. Kenapa? Mbak Arini secara digital sudah bisa menunjukkan dan membuktikan faktanya itu ada. Ya. Syukur-syukur kalau Mbak Arini bisa menunjukkan di saat Mbak Arini ditunjuk sebagai staf admin mengerjakan ini. Gitu ya? Ya, revisi dari saya itu boleh banget karena melengkapi dengan yang dijelaskan Bu Reta tadi. Ini panjang Mbak revisinya. Baik, Pak Catur itu untuk dokumentasinya seperti Hasil pekerjaan Mbak hasil Arini. pekerjaan saya. Jadi spesifiknya ya itu yang ditampilkan. Karena itu menunjukkan bahwa you are on that place gitu Mbak. Dengan begitu, karena Mbak Arini kan paham menjelaskan semuanya ke Bu Reta, itu yang harus Anda jelaskan. Nah, jadi apa ya? Digital story-nya jelas terkait pekerjaan yang ada di sana. Oke, siap. Siap. Gitu. Terima kasih Pak Catur. Selanjutnya kepada Bapak Pandu yang merupakan pembimbing tapi hari ini tidak selaku penguji. Ya, terima kasih Bu Reta. Saya ucapkan selamat ya, Arin. Tadi dua penguji sudah menyampaikan kedahsyatan ya. Baru kali ini ada kata dahsyat di TA ini keluar. Karena judul ini tuh dahsyat ya Pak. Ya. Dan belum ada yang pernah ngambil masalah anggaran ini. Ya, ini memang ini sebenarnya rahasia perusahaan, tapi ya karena perusahaannya memperbolehkan ya. Iya. Ada surat keterangan memperbolehkan nggak ya? Gitu ya. Tapi ini luar biasa, memang belum pernah ada yang memang sampai detailing ya, terkait dengan budgeting yang karena memang itu sudah kembali lagi ke rahasia perusahaan. Alhamdulillah ini sudah terpecahkan ya. Ini menjadi bagian dari PR sebenarnya kita ya sebagai pengajar yang tidak punya wedding organizer juga ya. Akhirnya kita alhamdulillah tahu. Jadi juga Pak Catur juga menambahkan tadi harus sekian persen dan semuanya agar ini mungkin ya optimal ya keuntungan dari perusahaan itu. Ya itu alhamdulillah bisa kita pahami sama terkait dengan wedding ya. Satu persatu jawaban kita ini sebenarnya sudah terjawab ya dari TA-nya adik-adik semua ini. Kemudian ini satu saja pertanyaan. Ini kan budgetnya 80 sampai 150 ya. Iya. Nah, persoalannya adalah apabila tamu itu di bawahnya 80 itu gimana persoalannya? Apakah bisa? Bagaimana Pak? Jika anggarannya di bawah 80 juta itu bisa nggak melakukan atau membeli paket yang ada di situ? Untuk anggaran di bawah 80 juta nih Pak. Itu untuk extraordinary belum bisa mengambil budget sekian karena itu akan mempengaruhi branding dari perusahaan. Jadi extraordinary itu membatasi hanya pada budget 80 juta itu minimalnya. Seperti itu Pak Pandu. Branding maksudnya apa ya? Citra perusahaan atau gimana? Ya, karena Anjlok gitu ya? karena untuk perusahaan itu memiliki misi untuk meningkatkan exposure dan branding. Oke. Ya, Pak. Kalau dikaitkan dengan saran yang kedua, sebaiknya dibuatkan paket untuk wedding rumahan sehingga acara tidak terbatas pada gedung dan hotel. Otomatis kan budgetnya bisa di bawah 80 juta ya. Iya, itu saran dari saya. Jadi, agak seini ya, jadi tidak masalah sih sebenarnya kalau memang itu nanti seandainya ada mungkin ya disubkan ke CV Arini wedding organizer ya. Habis kuliah habis selesai buat CV sendiri nih Pak Catur nih. Ya, kan? Ya, jadi kita ini bisa bergandeng untuk membuat bekerja sama dengan Arin ya karena memang spesialis ya saya pikir sudah spesial dah paham tinggal menambah pengalaman ya. Pengalaman di bidang ini.
Saya ini aja Bu Reta, nggak terlalu banyak. Ya sudah, saya pikirin udah luar biasa dan sangat membantu kita di sini untuk memberikan pemahaman kepada adik tingkat. Terima kasih. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Pandu. Selanjutnya kita ke tahap akan kita akan menyampaikan hasil, tapi sebelumnya saya minta kepada Arini untuk keluar sebentar karena kita akan berdiskusi hasil hari ini, apakah Arini akan menyatakan lulus atau tidak. Oke, bisa keluar sebentar. Skor saya buka, saya tarik gitu ya hari ini. Jadi kita sudah mendiskusikan, memang masih secara praktisnya hari ini itu sudah sangat paham betul, dan itu membuktikan bahwa hari ini memang ada dalam proses tersebut. Tapi secara tulisan memang perlu banyak yang harus diperbaiki. Sebenarnya itu sangat mudah karena tinggal menuangkan apa yang dilakukan hari ini ke dalam tulisan. Silahkan direvisi sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh masing-masing guru. Dan berdasarkan diskusi hari ini, kami dari tim penguji secara sadar gitu ya memutuskan bahwasannya hari ini dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Dan ini selamat sekali lagi buat hari ini. Selamat ya hari ini. Bisa selamat. Ini Terima kasih Pak Nah, Pandu. ini dari saya, gitu ya. Saya tutup sidang. revisi berapa Oh, baik. Revisinya kalau secara standarnya 2 bulan. Tapi kalau memang ada yang mengejar supaya tidak menambah PAD, bisa diselesaikan secepatnya, gitu ya, secepatnya. Maksimal sekarang 3 hari, bulan. 3 hari aja dah. 3 hari aja. Udah. Maksimal 1 bulan. Secepatnya bisa kapan? Gitu ya. Kalau bisa setelah libur Idul Adha, Minggu depan. minggu depan kamu sudah bisa mengejar Pak Catur. Kita Pak Catur ini sibuk sekali gitu ya. Kota A, kota B, kota B, nanti kejar dulu Pak Caturnya gitu. Baru saya bisa selesai. Ya, sekali lagi selamat kepada hari ini. Saya tutup ya. Ya. Pak